Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, ya kan? Untuk itu kembali kita apa? Dalam kehidupan Nabi itu dari mana saja kita tinjau, beliau itu sukses. Kenapa beliau sukses mempertemukan orang muhajirin dengan orang ansar? Karena yang dibina Nabi itu dulu akhlak. Kalaulah tak bangun jembatan hati dah ke awak kan acok membangun jembatan batang air saja. Jembatan hati kok diremehkan. Padahal itu menjalin ukhuwah Islamiyah. Nabi itu nanya rapian dulu. Cara beliau merapatkan itu bagaimana? Itulah yang diturunkan Allah dalam Quran. Wa amruhum syura bainahum. Ikan tua Ustaz, wah itu nama musajidnya musajid syura. Kerana orang sinan selalu musyawarah. Bertanya ambo ke ibu cik, boleh? Bupati mana tinggi kekuasaannya Jawakia bupati? Tinggi bupati. Wali kota Jawakianya? Tinggi wali kota. Gubernur? Gubernur nomor 1, wakilnya nomor 2. Anggota DPR salah satunya Pak Maigus, ya kan? Nyo wakil rakyat, mana tinggi kekuasaannya jo rakyat? Tinggi rakyat. Jadi siapa jadi anggota DPR besok, ya kan? Agak baso awak tangke kateh tu rakyat nama milih. Tinggi rakyat dari awak. Jadi kaum muslimin ikhlas. Ada sebagian anggota DPR kok Pak, kalau ada pengajian modeko, koknya datang satu hari ke pemilu kok. Ya kan? Ini Bapak. Hanya bawa lapi. Ya kan? Sebagai sumbangan. Kira kau tak terpilih hanya di daerah itu. Hanya japui lo lapi kau lihat. Iko ndak meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Pak Maigus iko kaum muslimin mudonya dulu jadi ketua. Jadi ketua DPRD Kota Padang. Kini masih muda baru kalau dibanding Ambo. Iya kan? Tahun 67 lagi. Ambo tahun 52. Kalau Jo Hijriah umur Ambo kini lah 73. Jo Masehi 71. Baik. Kalau Ambo mencalon lo untuk jadi presiden bisa enggak? Bisa, tuh hak warga negara. Kalau awak punya kompetensi. Ya kan ada partai pendukung. Tapi bang kau enggak satu, Ustaz, ambo enggak babini lah. Ada kawan enggak babini, satu aja mencalon. Ini bapak-bapak ini. Asian yang jadi ibu negara. Para jemaah. Tidak sekali 2 kali gagal no? Satu aja lihat. Buat tu kena satu mana? Kalau jadi ustaz kata. Awak di doa dek jamaah. Buat tekanan bapak ibu kaum muslimin para jamaah. Ya mungkin garih tangan ambo itu deh Allah. Kamu Ristawardi, ya kan? Ambo jadian sebagai ustaz saja. Ternyata itu. Malah ada komandan ambo tanya Pak, kalau ambo ngaji dengan teduh, ya, bu ya acok jauh-jauh ngaji gini ya. Dia ndak baat tu Pak. Bab itu aja. Dulu ketika ambo kerja jawab Pak, ndak ada ambo dapat SPJ sebab ambo karyawan rendah aja. Ya kan? Akhirnya nyo ganti deh Allah SPJ itu je. Iya tu Pak. Ya kan? Lah umur 71 pula dia dia Allah kesehatan kumari pai. Ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat, itulah. Ristawardi jantan manuang sayang di rumah kematian bini. Ya kan? Denggaraan hati orang Islam, orang-orang Minang yang mengerti bahasa Minang. Denggaraan hatinya mengundang mengaji jauh aja. Jauh. Dulu ambo taraga wana ke mencari jembatan Suramadu tu.
Ini ceritanya di orang kampung. Pensiun nomor 2 juta nyo Pak. Siu ke Petabang tu berapa tu? Transit lu tu ah. Dari Padang Jakarta, Jakarta ke Surabaya. Tapi ada saya orang Minang di Jawa Timur mengundang mengaji di rumah gadang sinan. Ustaz, kita pai raun je. Mengaji sekali saja. Nyoba ambo pai raun ke Madura melalui jambatan. Di balik tu ada rumah makan namanya restoran Sinjai. Ambo buat lo pantun cik. Rumah makan restoran Sinjai, Rancak Jambatan Suramadu. Kalau jadwal lain sesuai di Jawa Timur kita bertamu. Alhamdulillah. Kini di Sungai di Sungai Sapi. Sekali ko bulu ambo salamoi duit jadi mubalik kemari. Babarala mo nyombo jadi mubalik sejak tahun 83. Anang kamu saji an-nur ko sekali ko. Padahal nanti lampau kemari lah banyak mah Al-Munawwarah, Al-Qadar, Al-Hidayah banyak. Jadi takdir Allah hari kini kutiko jamaah rami ko. Ambo yakin mengkorami jamaah ko nyorato-rato lah mendengar di YouTube. Nah, kini ustaz di YouTube tu datang ni mensaji an-nur. Kita cari je lah ustaz Kelera tu sebentar. Sekurang-kurangnya mencari ustaz Alah. Tapi ibu-ibu tetap beruntung asalkan ikhlas. Bapak-bapak juga begitu. Kalau melihat di YouTube Pak, itu pahalanya ciknya. Amu mendengar kaji itu diamalkan. Tapi kalau datang kamu saji saja ibu berangkit dari rumah tadi juga Pak sampai siko salat isya berjamaah, kemudian i'tikaf mendengar kita membaca sejarah Nabi. Baikku sudah aku acara ibu pulang. Lah tiba ibu juga Pak di janjang rumah baru berhenti malaikat mendoakan. Coba bayangkan itu. Lain tak panik malaikat tu Ustaz. Kalau dibawa ke diri awak, ya panik Pak. Bab itu awak punya nafsu, punya keinginan. Ya kan? Ingin lalu, ingin istirahat. Malaikat tidak. Dia tidak punya nafsu. Keinginannya tidak ada. Coba Pak lihat sabalik. Labara gambar anggota legislatif kok. Lihat donan baliho malaikat. Dia tidak punya keinginan. Dia anak disuruh Allah itu. Sebenarnya kerajaan cik. Apa doanya? Dua saja. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa orang yang datang meramaikan masjid itu ya Allah. Ampunkan dosanya besar kecil ya Allah, maafkan kesalahannya. Doa yang kedua, masukkanlah dia ya Allah ke dalam surga. Aduh jamaah nambah tanya, bang kau nak kayu nyodoan dia mereka tu Ustaz. Pak, ini untuk kita ketahui ya, kalau alun adonan tahu kayu itulah kadarullah Pak. Iya kan? Jadi tidak mungkin orang nantak ke kayu kecil Allah jadi kayu. Kan kecil orang kayu ko kerajo kare. Iya kan? Jadi dapat tukang becak dan jus sepeda tu. Berputar-putar pinggangnya mengayuh becak tu. Ni kayunya. Enggak. Kerajo kare teori itu. Jadi kaya itu takdir Allah. Makanya kita tidak boleh bingi iri ke orang kayu. Kalau iri bingi awak ke orang kayu, artinya kita tidak rela dengan ketentuan Allah. Abdurrahman bin Auf mendengar cerita nyo kala dijamin masuk surga di Nabi itu. Tadanga lu dinyo Nabi bersabda orang kayu-kayu ko taundur masuk surga sampai puluhan tahun camehnya. Engkau kan dijamin ya talambe 40 tahun ndak rantengan bodo ya Rasul bialam bawan saya delek. Nyo kerajonyo ngalih buah-buahan. Nyo kalih sebuah buah nan busuk lah nyo ingin ban ndak yo wali orang lah kita makan pokok habis nan jadi. Payam pok pulang aban tabayi beli godok tinggal bali katan. Habis pitis ban saya. Ala gadang artinya ndak jadi buat talambe masuk surga. Kira di Syria ada penyakit aneh. Ubeknya buah-buahan busuk. Ya kan? Lah habis buah-buahan busuk di Syria tu. Dapatlah kabar di Madinah ada orang menjual buah-buahan busuk.
Datanglah orang dan selama ko buah-buahan ko ndak dibali orang, dek lah busuk. Kiranya nyo mujarab untuk ubek dengan kadar Allah, ya kan? Datang orang ke sini nak menjual cik nyo sebab buah busuk kan. Abi taruh besok doyan busuk jual lah. Akhirnya kaya lo balik. Jadi kaya itu sudah takdir Allah. Kalau diambil ketujuh doa malaikat nan tadi. Ampunkanlah dosa jamaah yang meramaikan masjid ini ya Allah. Mereka mendengarkan pengajian walaupun sambil lalu ya Allah. Sudah tu nyodoan masuk sarugo. Nak kata nanti Pak. Sarugo tu kata Rasulullah bu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Diarahkan orang takwa itu ke dalam surga berbondong-bondong. Siapa tu? Itulah jemaah Masjid An-Nur. Laki-laki dan perempuan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah mereka sampai di pintu surga itu, wa futihat. Kalau orang kafir futihat, siapa? Kalau orang takwa pakai waw, wa futihat, dan dibukakan pintunya oleh malaikat penjaganya. Begitu pintu terbuka, nampak tak isi surga itu sebagian? Kalau lah terbuka pintu, nampak. Apa itu malie isi serugo yang tidak pernah Malika lihat di dunia ini. 60 tahun kecil Nabi di pintu serugo tu orang mengango selalu. 60 tahun kasadonyo Ustaz Maikus mengango, Rizka Wardi mengango, jamaah Masjid An-Nur mengango, itu saja. Kecil Nabi itu Pak 60 tahun itu saja. Tak pernah mencari rancak. Adakah kita terpesona seperti itu di dunia? Tidak. Tapa indahnya surga. Ya betul yang di Malaikat Ridwan. Bro, jangan masuk aja. Fadkhuluha khalidin. Khalidin itu apa? Masuk engkau di dalam, tak keluar ledo. Salah mula-mulanya sinan. Jadi anggota DPR 3 periode sampai periode besok enggak lagi. Lebih-lebih kalau mati dalam dinas. Ya kan? Bupati Sumatera Barat 2 mati dalam dinas, Pak. Ya kan? Pak Sahiran, Pak Irdinansah Tarmizi. Kalau mati itu datang, Pak, mengajar di bupati, jadi anggota DPR, sedang bakutubah saja, Pak. Kalau ajalah sampai ndaknya nantian di Allah kutubah itu selesai. Itu Ustaz Marnis Marum, tokoh Muhammadiyah di Telatang Kamang. Hari Raya Nanda Ulu Bana, ketika beliau membaca khutbah kedua, doanya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Sampai dia baca doa itu, Allahumma khtim lana a'malana. Itulah lamah suaranya. Wa ajalana ya Allah bihusnil lunglai, Pak. Rabahnya sambui di jemaah. Di telantang, di lapiak gua. Dokter ada dekat itu. Tidak ada lah. Coba bayangkan itu, Pak. Koknya sudahan di Allah dulu nyoba kutubah. Sudah itulah bersalam-salaman jo jemaah lah gelo lontong di jemaah. Kok meninggal sudah tu kali dalam kanyang baru itu. Ya kan? Ikon tak? Apalah ya Pak pada mino kanya tunggu di Allah kau nanti. Tak ada Nabi Muhammad main mino tu dah. Ada. Ya kan? Jadi nak kita naklah bau umur kau Pak. Nan yo-yo salah kerajaan. Ya kan? Mapa ayat Quran awak. Surat-surat pendek tu. Amma surat Amma tu banyak yang panjang apa? Amma yatasaalun tu kan surat Amma tu. Nah, tapi kalau rajin awak baca bisa jo hafal. Ya kan? Dan bermanfaat kerajaan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, satu lagi kata Rasulullah, orang yang rajin membaca Al-Quran seperti beliau tidak akan pernah pikun karena memorinya berisi ayat Allah.
Kalau lagu pawah gitu apa Pak? Tu menabang kayu segera je. Lagu darik anak orang ke anak orang. Tanganlah dapat saluang darik tu. Anak orang di Bukit Tinggi, anak orang di Kota Tua, anak-anaknya anak kecil. Jadi kita hafallah Al-Qur'an. Anak-anak muda tirulah Nabi Siddiq jujur sampai kami nentu tua kah. Nah, ibu-ibu betul pula. Nama-nama saya kecil ke cucu kadang-kadang tanpa sadar awak maja cucu berutuh. Nek pergi ke balai cik nek jalan nenek sewantan. Kau ni balian ang rambutan. Adik di kecil engkau beli rambutannya nak bayar lah. Alah tiba rumah kau hendak dibali. Mah rambutan nek orang jual lah mati je. Abah nenek dan kau sewantan berfikir panjang. Artinya kita menanamkan sifat yang tidak jujur tanpa kita sadari. Nah, kemudian terakhir Nabi Muhammad itu bapak-bapak beliau pemaaf. Jadi sifat pemaaf ku kecil orang Minang wa nan memakai agama Islam. Parelah banyak faedah, pemaaf gadang pahalo. Dan lawan bisa berubah jadi kawan kalau kita pemaaf. Kalau pendendam tidak akan mendatangkan banyak masalah yang akan datang kalau pendendam. Tapi kalau pemaaf, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya akan lancar. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika beliau sudah ditolong oleh Allah, beliau akan futuh Makkah, akan memasuki Makkah dengan orang Islam yang telah kuat lahir batin. Beliau menaku akan masuk Makkah. Muhammad, kemenangan sudah di tanganmu, kecil orang-orang Islam. Kenapa engkau menekur dan menangis? Kemenangan itu hanya milik Allah. Kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Berapa banyak orang yang menyakiti beliau sampai beliau disuruh pindah ke Madinah oleh Allah. Tapi ketika kekuasaan sudah di tangannya, ibarat orang kemenabang kayu, ulu kapak itu di tangannya. Bisa saja mayuan matonya kama baile, tapi tidak. Orang-orang kafir sudah cemas semuanya. Kata Nabi, sianan masuk ke rumah Abu Sufyan di Masjidil Haram aman. Itu menunjukkan tak kamalah. Setelah begitu sifat Nabi yang kafir dalam masuk masjid tadi nyobar bersahadat. Yang masih kafir yang telah masuk ke rumah Abu Sufyan bersahadat. Semakin berkibar Islam itu. Jadi sangat salah lah orang yang menilai agama Islam konyo sabui umatnya intoleran, radikal, teroris, ya kan? Ya kan, itu tidak benar. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah menyempurnakan Islam yang sebelumnya, ya kan? Itulah kaum muslimin, agama yang akan menjadikan rahmatan lil alamin. Nah, itulah kita tebarkan di awak ke pemilu besok rahmatan lil alamin ko awak memilih. Itu kita usahakan bersama-sama. Kita berbeda pilihan, ya kan? Itu biasa, tapi jangan kita pecah. Kambanglah lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Tarangilah lampu awak, jangan dipadaman lampu orang. Kalau ada nampak di ibu baliho jo rabah, bedanya baliho ustaz jo baliho caleg. Serano di Jakarta banyak baliho mbogo pak, banyak tiuk sudui. Tapi tidak ada sinan partainya, tidak ada nomornya, tidak ada tanda panah mencucut. Tidak ada. Nah, mencetak baliho tu ramu saji. Saya tidak ada bawa ngeluang pitih. Pak balik Pak megus barangkali jadi. Cuba tanya orang kalian. Membuat baliho tu awak memokoi pitih keluar di bali lo lai kayu untuk tonggaknya diupah lo menagaan. Tidak betul. Baliho ustaz tidak ada Pak. Foto saya tidak ada minta orang gini lah. Rupa ustaz adalah namanya gini. Alah ada fotonya tu di tukang cetak baliho. Ada Pak. Tinggal cetak saja. Nah,
Jadi kalau ada baliho caleg nala tagak, tu pak angin kancang, rabahnya tolong tagaan, tu bapak loa. Walaupun itu ndak partai awak. Agak selanya lah bau sawo galak tangannya nyewituan. Arabah baliho tu sada menungkui nyo galak ndak ibu pak je ibu. Tolong menaga amalia. Nan paling salah lai amo caliak di pekumbuh tu pak. Nyo cabiak je pisau baliho orang tu. Tu dangki badoso punya orang. Dicabiak. Jangan seperti itu kita. Tu pitaruh hamba nan terakhir lai. Setiap pemilu pak sekali 5 tahun ada di suatu kelurahan sampai 50% orang tak datang. Tanyalah ke Pak Mengus, berapa banyaknya kini orang kapi di DPR RI. Karena orang Islam tak mau pai. Katanya memilih tak memilih awak itu ya kecuitu je. Atau pikiran ambo mengaji ke Batam Pak. Ambo tanya, wah mengko banyak orang Batak sih kau jadi ketua jadi wakil. Jadi orang Batak tu kan namanya ada di belakang. Kalau ada orang Batak merantau ke sini, orang ke pemilu, nampak dinyo caleg ke Siregar, ya kan? Sembiring, tak ketahuannya yo pilih. Orang Islam sebagian tak pai. Besok kau jangan ada di Sungai Sapih, pai awak lah ke TPS adonya. Pergunakan hak pilih kita. Kalau kita tidak memilih, orang kapir memilih sadonya. Tanyalah je Pak Mengus. Di DPRD itu Pak suara terbanyak. Walaupun bana awak, tapi di voting awak kalah. Menurut nan tak salah, nan tak bana tu awak. Begitu. Jadi jangan ada kita yang tidak ikut memilih. Kalau tidak mau satu memilih, pindah dari Indonesia kau. Pindah. Ambo tak pernah tak satu Pak. Walaupun ambo tak satu berpolitik, lainnya aja di Pak Sli Kaidir kan dia tak ada ilmu ambo do Pak. Ambo tak sarjana, Ustaz lain de Dokter Andes mah. Tu tak Dokter Andes do Pak tu DRS sunyo dakwah raun sawali tu yo tu. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam sulit lah ambo bercerita. Tak mungkin si bisu ka menyanyi mustahil si lumpuh ka menari. Baalo si buto ka memimpiang. Jadi ketua OSIS sembo di sekolah tak pernah dah Pak. Tak ada pernah berorganisasi. Asadang jadi mau balik ini ko Pak. Dahulu ambo training mau balik ko di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Tak ada. Ambo tak orang Perti, ambo tak orang Muhammadiyah, ambo tak NU, ambo orang Islam ni. Itu saja. Tak ada. Memang tak ada organisasi ambo. Kan tak kemungkin jadi anggota DPR. Ambo calik-calik jadi ustaz kau dapat je piti. Bapak ya. Ya. Jadilah kadarullah itu kan. Dapat je. Bakau kabih pensiun diundang lo ngaji lihat. Ini. Lain sehat Pak Ibu. Lain. Tapi walaupun sehat awak kini wah, bisa ndak diantara awakku walaupun sehat tapi tiba ajal, bisa ndak awak meninggal? Bisa. Sudah ngaji ko ada antara jemaah ko meninggal misalnya. Nyumuman dek pengurus. Subuh besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jemaah Masjid An-Nur yang tadi malam beliau sangat antusias mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi. Tapi malang tak bisa ditolak, mujuan tak dapat diraih. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang angok berbalik kenan punyo. Ketika beliau akan tidur paniang, dibawa di anaknya ke puskesmas Nanggalo, tak bisa roh tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah di rumah duka, sudah salat subuh, kita besok melayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecik pengurus tu betul tanya wak, siapa meninggal, siapa meninggal. Itu nambah sanda di tonggak menengah kaji itu. Bisa enggak? Ibu-ibu nama sanda aja takui lah. Itu contoh.
Karena kita akan meninggal, maka kita persiapkanlah diri kita meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama itu siddiq. Sudah itu amanah, ya kan? Sudah itu tabligh. Sudah itu baru fatanah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Kalau ada yang salah Bapak Ibu dari penyampaian nambo ke jamaah jo Pak pengurus jo Bapak anggota DPRD, ambo mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Dan kita doakan negeri kita tercinta ini aman. Saya sudah merasakan perang saudara tahun 57-58. Sudah pemilu tahun 55 itu tidak selamat lah Pak. Mulai bercakap muncuang. Akhirnya berperang. Sebenarnya kalau ditangani dengan kepala dingin aman. Kenapa? Yang dituntut oleh Sumatera Barat ketika itu otonomi daerah. Yang terpakai hari ini. Nah, tapi ditanggapi dengan negatif. Apa akibatnya perang saudara itu? Rakyat hidupnya sama hidup singgang. Dia api di bawah api. Nah gadi-gadinya perkosa di tentara Pak. Tidak semua perjuangan orang itu murni. Namanya SOB. Ya kan? Itulah kalau negari parang. Jadi kita doakan negari ku aman. Apa kalau sudah makan ada juga ajaran gaib dan salah jangan kita amalan nyolek. Ada orang gaib kalau sudah makan itu ajan sanda atau enggak kok ke parang-parang lah orang lain. Kan? Yang kece ini elok kalau parang. Sudah makan tu baca perang saudara akan menghancurkan bangsa ini. Ya Allah, pesta apapun namanya yang tahun 2024 ini, amankanlah negeri kami ya Allah. Terpilihlah pemimpin yang baik ya Allah, dan kami sebagai orang yang engkau jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami orang baik-baik semuanya ya Allah. Amin. Lagi maaf Bapak Ibu. Terima kasih banyak ibu-ibu na lalok-lalok puyuh itu lambo maafkan. Ya, coba loh. Tak ada salah dah lah. Salah ke Tuhan nambo minta ampun. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh ambo bapantun je. Di ma jalan ke Batu Busuk. Kakida jalan Kotolua. Di belakang Batang Kuranji tasabut ayahnya janiah. Di macako pintu ke masuk sinan lo kita ke keluar lambo lapeh jamaah jawatinan suci jemukonan janiah pulang lalai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.